dan rendahnya kadar vitamin A dalam jaringan penyimpangan di hati. Oke. Dalam jaringan di hati. Kemudian melemahnya kemampuan adaptasi terhadap gelap dan sangat rendahnya konsumsi karotin dari vitamin A. Ya. Adik-adik sudah sangat paham bahwa pengertian kekurangan vitamin A itu merupakan salah satu masalah gizi yang masih dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selanjutnya, kekurangan vitamin A itu yang ditandai rendahnya kadar vitamin A di dalam darah kita dan melemahnya kemampuan adaptasi terhadap gelap sebagai akibat rendahnya konsumsi atau masukan karotin dari vitamin A yang kurang, ya. Sering disebut dengan istilah hidden hunger karena kita ini tidak menyadari kalau sebetulnya sedang mengalami defisiensi dan baru diketahui setelah ada gejala yang dirasakan. Jadi repotnya pasien dengan kekurangan vitamin A itu tidak menyadari kalau kekurangan vitamin A karena nggak ada tanda-tanda di awal. Padahal dampak dari kekurangan vitamin A sendiri itu bisa menyebabkan pasien menderita anemia zat besi. Sebab kita tahu salah satu metabolisme zat besi di dalam tubuh membutuhkan prekursor vitamin A. Sementara anak-anak yang menderita kekurangan vitamin A pada derajat sedang juga berisiko tinggi untuk mengalami gangguan pertumbuhan. Di samping itu, pasien kekurangan vitamin A dapat menderita beberapa penyakit infeksi. Kalau anak-anak itu biasanya mudah kena campak, mudah kena diare. Sebab salah satu fungsi vitamin A adalah untuk mempertahankan fungsi usus menjadi tetap normal. Kalau kekurangan vitamin A, otomatis fungsi usus akan berkurang fungsinya, penyerapan absorpsi, resorpsi yang harus dilakukan oleh usus tidak bagus, maka buang air besar yang mestinya dalam bentuk keras ataupun kempal gitu, lalu encer karena tidak ada yang melakukan fungsi absorpsi, fungsi resorpsi secara baik di usus. Kekurangan vitamin A bertanggung jawab terhadap 23% kematian anak balita di seluruh dunia. Ya. Jadi dari awal ini saja kita bisa melihat bahwa vitamin A itu fungsinya antara lain membantu mata menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya terang ke gelap. Misalnya kita pada waktu maghrib tadinya kan ada terang dari matahari, kemudian menjadi gelap. Orang yang kekurangan vitamin A itu kesulitan menyesuaikan diri. Seolah-olah langsung gelap. Padahal harusnya melewati remang-remang dulu. Yang berikutnya, mencegah kekeringan selaput lendir mata. Dalam hal ini seroptalmia. Seroptalmia. Selanjutnya, mencegah kerusakan mata berlanjut yang biasanya menjadi bercak bitot sampai kebutaan. Kita melihat di lingkungan kita banyak tukang pijat tunanetra. Sebagian di antara mereka itu ternyata mengalami kebutaan akibat pada waktu kecil kekurangan vitamin A. Fungsi vitamin A yang lain atau yang disebut retinol itu menjaga kesehatan kulit dan selaput lendir, saluran nafas kita, saluran kemih yang semuanya kelenjar mukosa
dan saluran cerna terhadap masuknya bakteri dan virus. Kita yang normal, yang vitamin A-nya cukup, kalau ada virus influenza masuk ke hidung, itu akan otomatis bersin. Gitu ya. Tapi kalau orang-orang kekurangan vitamin A, walaupun ada virus influenza masuk ke hidung, itu cuma terkili-kili saja. Sama dengan pasien terkena virus COVID. Begitu terkena virus COVID, indera penciuman, nervus olfaktorius mengalami peradangan akibat bersentuhan dengan virus COVID. Kalau sudah mengalami peradangan, fungsinya untuk mencium tidak berjalan. Karena salah satu tanda radang adalah kalor, dolor, fungsiolesa. Fungsinya berkurang. Pasien-pasien COVID akan mengatakan, dok, saya kok nggak bisa membau ya? Saya masuk ke kamar mandi, buang air besar, yang biasanya baunya tidak enak, ini kok biasa saja ya? Salah satu gangguan nervus olfaktorius atau saraf di hidung akibat pergaulan virus corona. Kekurangan vitamin A juga demikian. Satu fungsi vitamin A adalah membuat kerja saraf-saraf kita berjalan dengan baik, termasuk saraf pembauan tadi. Selanjutnya fungsi vitamin A membantu pertumbuhan tulang dan sistem reproduksi. Membantu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Membelah sel, diferensiasi sel. Bagaimana Dek Mardotani? Sudah bisa? Sebentar, Dok. Oke, sambil menunggu, saya tetap jalan ya, berdiskusi dengan adik-adik. Adik-adik sekalian, ibu-ibu hamil itu harus mendapat suplementasi vitamin A di samping Fe, zat besi. Kenapa? Karena perkembangan janin dalam kandungan untuk pembelahan sel, diferensiasi sel, perlu bantuan vitamin A. Pertumbuhan tulang dari janin perlu vitamin A. Sistem reproduksi dari ibu perlu vitamin A. Sehingga ibu berkeluarga kemudian masih agak kesulitan untuk hamil, dokter kandungan pasti akan menambahkan suplementasi vitamin A di samping yang memicu hormon kesuburan. Berikutnya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena vitamin A bersifat antioksidan. Di sekeliling kita banyak sekali oksidan-oksidan yang dihasilkan oleh CO2 akibat pembakaran dari bensin, solar, pertamax, dan seterusnya. Nah, vitamin A bersifat sebagai antioksidan supaya menetralisir oksidan-oksidan radikal-radikal bebas yang menyebabkan kerusakan sel dan jaringan. Mengapa simbah buyut kita dulu orangnya bisa sampai umur 80 sampai 90? Karena waktu itu radikal bebas di udara sekitar itu sangat sedikit. Hidupnya aja selalu di bawah rimbunan pohon besar. Ya. Beda dengan kita sekarang hidup di perumahan, mencari pohon besar susah sekali. Malah pohon besar cenderung ditebangi. Kalau adik lihat di Kaliwiru, sebelah timur jalan itu ada komplek pendidikan SD, SMP, SMA, Santo Yosef, dan lain-lain. Itu dulu deh, pohon-pohonnya itu tinggi-tinggi. Sekarang itu sudah dibabati semua. Untuk apa? Dibuat lahan parkir. Jadi sekarang kita mencari oksigen angel sekali. Oksidannya terlalu banyak.
Sumber vitamin A, adik-adik sudah sangat hafal sebagai magister gizi, apalagi yang S1-nya gizi sudah sangat hafal. Apa saja sumber vitamin A, terutama kan sayuran dan buah-buahan. Ya. Selanjutnya, di samping sayuran dan buah-buahan, ternyata ada di dalam ikan, telur, daging di produk makanan kita sehari-hari. Komposisi vitamin A sebetulnya Dok, di dalam makanan. Share screen, apakah bisa, Dok? Ya, bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan, Dek. GG. Oke, adik lanjutkan ke nomor 11, Dek. Kita sampai nomor 15. Di slide nomor 15. Saya ngobrol sudah sampai slide 15. Alhamdulillah. Yang menjalankan adik apa saya? Saya, Dok. Ini apakah slide-nya terlihat ya, Dok? Baru slide, tapi belum slideshow. Yang lain juga kan? Yang lain juga bisa melihat slide toh? Bisa, Dok. Ya, silakan Diani dilanjut sampai ke slide ke-15 tadi, Dek. Jadi betapa ya vitamin A itu luar biasa fungsinya, Masya Allah. Nah, iya. Jadi yang paling sering untuk terlihat kekurangan vitamin A terutama adalah di mata ya. Oke, slide berikutnya. Ya, besaran masalah kekurangan vitamin A menurut WHO itu setiap tahun ada 3 sampai 10 jutaan menderita kekurangan vitamin A. Dalam hal ini serothalmia. Dan 250.000 sampai 500.000 anak menjadi buta di antara sekian anak itu. Ini tentu disebabkan oleh keratinisasi sel epitel dan perubahan nafsu makan. Oke. Data Riskesdas menunjukkan cakupan pemberian kapsul vitamin A secara nasional itu baru 75,5%. Dan menurut provinsi, persentase vitamin A yang selama 6 terakhir tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat. Yang paling rendah, Sumatera Utara. Slide. Klasifikasi vitamin A yang seperti kita ketahui, ada buta senja, konjungtiva mengering, bercak bitot, kornea mengering, ulcerasi kornea, keratomalacia, kornea, serothalmia fundus, dan deteksi kekurangan vitamin A dilakukan dengan kita melakukan pemeriksaan terhadap mata. Slide. Jadi klasifikasi kekurangan vitamin A bermacam-macam. Yang paling menonjol untuk klasifikasi dan gejala klinis kekurangan vitamin A adalah gejala buta senja. Penderita sulit beradaptasi di ruang yang gelap setelah lama berada di ruang cahaya terang. Sementara kalau serosis konjungtiva itu selaku lendir bola mata tampak kering mengkilat, kayak kelereng dan sedikit kering. Keriput berubah warna menjadi coklat. Adik-adik kalau melihat anak-anak kita yang tunanetra itu ya, kasihan, bola matanya mengalami serosis konjungtiva. Sebaiknya ada mengalami bercak bitot. Gejala seperti pada serosis konjungtiva, tapi ditambah dengan bercak putih seperti busa sabun pada mata dalam keadaan berat tampak seperti bersisik. Jadi matanya seperti bersisik. Slide.
Saya rasanya nangis kalau membayangkan adik-adik kita yang kekurangan vitamin A. Penyebab kekurangan vitamin A itu ada yang karena kurang pengetahuan dan kepercayaan yang dianut. Keadaan sosial ekonomi atau nafsu makan hilang. Ini tentu menyebabkan kekurangan vitamin A derajat rendah. Ada yang pelarut vitamin A-nya memang rendah, kurang kalori, energi, protein, atau ada penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti HIV itu sering menyebabkan peradangan pada usus sehingga penyerapan calon vitamin A di usus tidak jalan. Absorpsi dan utilisasi vitamin A tidak jalan. Dan ini asupan yang rendah maupun absorpsi di usus yang tidak bagus menyebabkan kekurangan vitamin A. Jadi dari luar kurang atau di dalam sendiri bahan bakunya sebetulnya sudah cukup, tapi penyerapan di dalam ususnya yang tidak jalan dengan baik, itu keduanya menyebabkan kekurangan vitamin A. Slide. Slide berikutnya. Ya. Deplesi vitamin A dalam tubuh bukan proses yang tiba-tiba. Ini proses yang berlangsung pelan, terus-menerus, dimulai dengan persediaan vitamin A dalam hati yang sudah habis. Adik-adik harus menjaga hati kita. Jagalah hati, karena dia merupakan organ untuk memetabolisme karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Di dalam hati, kalau cadangan vitamin A sangat sedikit, bahkan habis, otomatis yang ikut aliran darah, kadar vitamin A dalam plasma akan menurun. Yang sampai ke retina, otomatis juga akan turun. Terjadilah disfungsi retina. Disfungsi retina pelan tapi pasti akan menyebabkan perubahan jaringan epitel di mana saja. Seperti tadi sudah disampaikan, epitel di saluran nafas, saluran cerna, saluran kencing. Kalau kekurangan vitamin A, akan terjadi perubahan jaringan epitel. Slide. Kekurangan vitamin A ada beberapa tingkatan. Awalnya kekurangan vitamin A secara kronik. Berikutnya akan menyebabkan kekurangan di daerah plasma maupun jaringan, menimbulkan efek sistemik, terjadi metaplasia, keratinisasi, gangguan sistem imun, gangguan pembentukan tulang, osteogenesis, gangguan pembentukan sel-sel darah. Sel darah merah, HB turun, anemia. Jadi pasien kekurangan vitamin A, apalagi juga kekurangan zat besi, menyebabkan anemia. Menyebabkan leukopeni, sel darah putih turun, karena salah satu produk leukosit itu memerlukan vitamin A. Kalau leukositnya turun, padahal dia membuat sistem pertahanan tubuh kita bagus mengenali virus, jamur, bakteri, protozoa. Kemampuan untuk melaksanakan itu jadi turun, pasien mudah infeksi. Trombosit turun, hematopoiesis di samping HB, leuko, trombo. Trombosit turun, pasien mudah gusi berdarah, berak campur darah, pipis bercampur darah, karena ada trombositopeni. Selanjutnya, berefek secara klinis akibat kekurangan vitamin A. Tadi mudah terjadi infeksi, anemi, kekurangan zat pertumbuhan, seroptalmia, akhirnya buta.
Slide. Bentuknya kayak kelereng ya, matanya ya, mengkilap. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Sudah dok, slide 22. Siapa yang lebih beresiko menderita seroftalmia? Baik. Ya, siapa yang lebih berisiko menderita seroftalmia? Bayi baru lahir rendah. Jadi kalau nanti hamil, usahakan gizinya cukup, berat badan naik 12 kilo selama 9 bulan. Karena salah satu penyebab berat badan lahir rendah akibat ibu yang kurang gizi. Usahakan bayi jangan lahir prematur. Orang Jawa kalau hamil yang pertama bulan ke-7 mesti diselamati. Semoga bisa berlangsung sampai 8 bulan hingga 9 bulan. Kalau 7 bulan lahir biasanya berat badan lahir kurang dari 2 kilo. Anak yang tidak mendapat ASI eksklusif dan tidak diberi ASI sampai 4 tahun berisiko seroftalmia. Ibu-ibu sekarang kan sebagian besar bekerja. Nanti kalau baru menyusui 3 bulan, sudah masuk kerja, anak bayi senang makanan ASI kaleng, pengganti ASI, akhirnya ASInya kurang. Anak tidak cukup mendapat makanan pengganti ASI yang cukup, baik mutu maupun jumlahnya. Anak kurang gizi atau di bawah garis merah. Anak yang menderita penyakit infeksi, campak, diare, TBC, pneumonia, dan kecacingan, itu yang berpotensi mengalami seroftalmia. Slide. Oke, siapa yang lebih berisiko menderita seroftalmia? Anak dari keluarga miskin, anak yang tinggal di daerah pengungsian, karena untuk makan aja ngantri, anak tinggal di daerah dengan sumber vitamin A yang kurang, ada pantangan terhadap makanan sumber vitamin A, anak yang tidak pernah mendapat kapsul vitamin A dan imunisasi di posyandu, anak yang kurang atau jarang makanan sumber vitamin A. Jadi ini yang berpotensi untuk mengalami seroftalmia. Slide. Bayi yang prematur itu cadangan vitamin A dalam hatinya itu rendah. Konsumsi alkohol, pasien dengan sirosis hepatis, hatinya rusak. Pasien yang mengkonsumsi alkohol terus-menerus akan mengalami sirosis hepatis alkoholik. Jadi sirosis hepatis, gangguan sakit hati, itu bisa disebabkan oleh pemakaian alkohol, bisa juga karena penyakit hepatitis B. Hatinya rusak, sehingga tidak mampu menyimpan vitamin A. Jadi hati kita itu tempat penyimpanan lemak, karbohidrat, protein, serta vitamin. Obat-obat yang merubah absorpsi lemak juga menghambat absorpsi vitamin A. Slide. Derita diare kronik, Crohn disease, itu tidak cukup pankreas dan kondisi malabsorpsi lemaknya. Di Amerika, kekurangan vitamin A terjadi pada penderita malabsorpsi lemak atau yang mengalami diet ketat. Orang-orang yang kegemukan sering dietnya terlalu ketat, itu sebetulnya mengalami gangguan kekurangan vitamin. Intake ZN, seng yang tidak adekuat menyebabkan gejala kekurangan vitamin A karena ZN atau seng itu juga dibutuhkan untuk penggunaan vitamin A agar lebih efisien.
Bagaimana pemantauan kadar vitamin A? Kadar vitamin A apabila terdapat kelainan, terdapat kelainan di mata, biasanya kadar vitamin A serum itu kurang dari 5 mikrogram per 100. Jadi konsentrasi vitamin A dalam hati itu menjadi indikasi baik tidaknya menentukan status vitamin A. Bagaimana kita mengetahui cara melakukan slide berikutnya, cara melakukan diagnosis bahwa hati kita ini kekurangan vitamin A. Memang yang paling ideal dengan melakukan biopsi hati, tapi ini tindakan yang mengandung risiko bahaya. Jadi menentukan kadar vitamin A dalam jaringan itu tidak mudah. Kalau di darah kita bisa periksa darah, tapi kalau di jaringan apakah kita mau melakukan biopsi? Konsentrasi vitamin A pada penderita kekurangan energi dan protein itu rendah, kurang dari 15 mikrogram per gram di dalam jaringan hepar. Slide berikutnya. Batasan dan interpretasi pemeriksaan kadar vitamin A di dalam darah, semua umur sama. Normalnya itu lebih dari 20. Tapi kalau kurang dari 10 mikrogram per desiliter sudah disebut defisiensi. Yang harus hati-hati kalau kadarnya 10 sampai 20 mikrogram per desiliter. Nah, setelah kita mengetahui tentang vitamin A secara epidemiologi, bagaimana program penanggulangan kekurangan vitamin A? Konsumsi sayur dan buah berwarna itu sangat penting agar tidak tergantung pada kapsul vitamin A. Diet keto yang tidak mengkonsumsi karbohidrat, hanya makan daging saja, bisa menyebabkan kekurangan vitamin A. Kasus seroptalmia perlu penyeluan yang terus-menerus tentang pentingnya mengkonsumsi sayur dan buah. Cakupan kapsul vitamin A saat ini masih kurang dari 80%. Di beberapa provinsi, NTB, Sumatera Selatan, itu sudah cukup. Tapi sebagian yang lain masih kurang. Ini tentu akan meningkatkan morbiditas balita. Vitamin A di dalam konsumsi anak-anak dari penelitian di Sumatera Barat yang paling rendah se-Indonesia itu ternyata menjadi indikator adanya kekurangan pengendalian dan intervensi kekurangan vitamin A. Di beberapa cara sebetulnya kita bisa menggunakan forum-forum defisiensi vitamin A yang bisa melihat gejala klinisnya bagaimana, termasuk adakah buta senja, apakah mulai muncul ulkus di kornea atau sudah mengalami full blindness, buta total. 70% anak-anak, 70% anak-anak, slide berikutnya, 70% anak-anak, yes, itu diestimasi, 70% anak-anak yang diestimasi mengalami kebutaan, biasanya akibat kekurangan vitamin A akan mati dalam waktu 1 tahun berikutnya. Mortalitas rate-nya, angka kematiannya 3-26%. Ini bisa diobservasi untuk anak-anak yang mengalami gangguan di kornea. Seperti yang kami sampaikan di muka,
proses kekurangan vitamin A itu jalan pelan-pelan. Sebelum terjadi gangguan kelainan di mata, sebenarnya kita bisa melihat bagaimana fungsi tubuh anak-anak. Anak-anak yang kekurangan vitamin A itu cenderung ringkih. Orangnya itu berat badan susah naik, pertumbuhan tulangnya susah, kalau jatuh mudah patah tulang. Jadi kalau ada anak-anak kok ingah-ingih, ringkih, nggak kuat, itu salah satu tanda jangan-jangan yang bersangkutan kekurangan vitamin A. Di samping itu, selain ingah-ingih, slide berikutnya, fungsi imun anak menjadi turun. Anak-anak itu mudah sekali batuk, pilek, mudah diare. Ini tentu akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas. Ya. Slide selanjutnya, bagaimana cara mengkoleksi data kekurangan vitamin A di masyarakat? Cara mengkoleksi data di masyarakat yang bisa dilakukan adalah selama 24 jam kita melakukan semi kuantitatif dengan tool yang sudah ada. Kita melakukan wawancara terhadap ibu rumah tangga, ibu-ibu ditanyakan tentang recall semua yang dikonsumsi atau dimakan anak 24 jam terakhir secara mendetail, porsinya bagaimana, ukurannya bagaimana. Kalau recalling diet selama 24 jam, ibu-ibu tentu masih ingat. Tapi kalau sudah 1 minggu, sudah mulai menurun daya ingatnya. Kemudian intake vitamin A diperkirakan dengan melihat berapa kadar vitamin A dari yang dikonsumsi oleh anak. Slide. Didapatkan secara umum, ternyata intake vitamin A relatif di bawah rata-rata yang seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak. Sumatera Barat yang paling menonjol. Konsumsi vitamin A di sana ternyata hanya sepertiga dari yang dianjurkan dikonsumsi oleh anak-anak secara keseluruhan dalam 1 hari. Ini tentu sangat memprihatinkan. Sumatera Barat kita ingat restoran Padang, makanan Padang itu ada sayurnya tapi sedikit, tapi lebih banyak santan dan lain-lainnya. Slide. Yang perlu diingat, suplementasi pada pasien anak-anak kekurangan vitamin A ternyata bisa menurunkan gejala klinik seperti serotonia dan menurunkan mortalitas maupun morbiditas. Otomatis menurunkan angka kebutaan pada anak. Di Indonesia, ternyata mortalitasnya bisa turun sampai 34% dari observasi pada anak-anak yang mendapat suplementasi vitamin A. Slide. Oke. Secara meta-analisis, ada 8 trial mortalitas yang mengindikasikan kekurangan vitamin A pada anak-anak umur 6 sampai 59 tahun. Secara keseluruhan bisa menurunkan mortalitas sampai 23%. Slide. Secara umum, pemberian vitamin A dalam bentuk kapsul itu bisa ditargetkan sampai 80%. Hanya untuk
Sumatera Barat yang coverage-nya diharapkan meningkat, dan secara keseluruhan pada kelompok-kelompok yang masih kurang dari 60% itu diharapkan bisa meningkat sampai 80%. Total vitamin A yang didapatkan pada ibu-ibu yang tidak hamil di Sumatera Barat, secara keseluruhan diet vitamin A-nya pada populasi yang mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A bisa membantu mengatasi defisiensi vitamin A. Kekurangan vitamin A, slide, sama konsekuensinya di antara ibu maupun anak-anak. Ini menunjukkan bahwa pemberian kapsul vitamin A mampu mengurangi morbiditas maupun keparahan, kebutaan, mengatasi anemi, dan mengurangi kematian pada anak-anak umur 12 sampai 59 tahun. Jadi anak 1 sampai umur 5 tahun. Meskipun demikian, kekurangan vitamin A pada ibu hamil itu akan mengganggu proses kehamilan, pertumbuhan janin, maupun bayi lahir cenderung dengan berat badan lahir rendah. Pada studi di Nepal, ternyata didapatkan peningkatan kematian sampai 63% pada anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang mengalami buta senja. Secara keseluruhan, kekurangan vitamin A pada ibu yang sedang menyusui itu akan mempengaruhi konsentrasi vitamin A di air susu ibu. Tentu hal ini akan menurunkan kadar vitamin A pada balita yang hanya mengkonsumsi air susu ibu. Jadi kalau kita ingin meningkatkan vitamin A pada anak, juga harus meningkatkan vitamin A pada ibu hamil dan ibu menyusui. Dari penelitian yang dilakukan, seperti yang disampaikan sebelumnya, dengan cara melakukan recalling 24 jam semi kuantitatif vitamin A, ini akan bisa mendapatkan hasil terutama pada ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu kita tanyakan bagaimana konsumsi makanan dan minuman 24 jam terakhir secara detail, porsinya berapa, metode masaknya bagaimana juga ditanyakan. Karena kalau sayuran dimasak terlalu lama, itu juga akan merusak vitamin A yang dikandung. Vitamin A di dalam makanan juga ada contoh-contohnya, yang di daging berapa, yang di telur berapa, di susu berapa, itu kita gabungkan di dalam koleksi datanya. Didapatkan secara keseluruhan, konsumsi vitamin A pada ibu-ibu yang tidak hamil lebih rendah separuhnya ternyata dari yang direkomendasikan oleh Indonesian Recommended Daily Intake. Dan sekali lagi di Sumatera Barat, konsumsi vitamin A tidak lebih dari 40% bagi ibu yang tidak hamil. 40% dari rekomendasi vitamin A yang diperlukan pada ibu yang tidak hamil. Slide berikutnya, ternyata sudah selesai. Dengan demikian, sekali lagi kami sampaikan masalah kekurangan vitamin A di Indonesia tidak hanya pada bayi dan balita, tapi pada ibu rumah tangga, ibu hamil, dan ibu menyusui. Fungsi vitamin A di samping untuk pertumbuhan di daerah kornea mata, tapi dia juga bermanfaat untuk pertumbuhan kulit, halusnya kulit,
pertumbuhan tulang, sistem hematopoietik, pembentukan sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan sistem kekebalan tubuh kita. Oleh karena itu, kita sebaiknya memperhatikan dengan baik sebagai magister gizi harus memperhatikan bagaimana konsumsi makanan yang disajikan apakah cukup mengandung vitamin A atau tidak. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada diskusi? Persilakan. Ada satu atau dua, silakan. Dokter, izin bertanya. Ya, silakan. Dokter Muklis tadi kan sudah menyampaikan tentang vitamin A, salah satu penyebab kekurangannya pada penyakit infeksi, yaitu salah satunya HIV. Apakah ini juga ada hubungannya dengan ini dok, pasien HIV yang mengalami diare kronis ini juga? Ya. Kemudian pada pasien ODA yang stabil itu dok, kadar vitamin A-nya bagaimana ya dok? Kalau diukur misalnya. Matur nuwun. Ya. Baik. Sebetulnya satu lingkaran yang saling berpengaruh. Pasien HIV, kalau masih HIV saja, 5 tahun masih aman. Tapi kalau sudah tahun ke-6, jumlah virus demikian tinggi, apalagi tidak mendapatkan obat antiretroviral, peradangan di dalam usus akan menyebabkan pasien cenderung diare kronis. Diare kronis akan menyebabkan absorpsi dan resorpsi vitamin A yang dikonsumsi dalam bentuk telur, daging, susu, sayuran menjadi tidak maksimal. Pasien semakin kekurangan vitamin A, fungsi leukosit, fungsi kekebalan tubuh yang pada pasien HIV semakin rendah, ditambah kekurangan vitamin A akibat peradangan kronik di usus juga semakin memperparah. Jadi kekurangan vitamin A-nya pada pasien HIV bisa karena nafsu makannya turun. Kalau sudah masuk ke fase haid, itu cenderung ada jamur di mulut. Makan tidak enak. Makan apa saja tidak enak. Otomatis konsumsi vitamin A-nya berkurang. Sudah gitu yang masuk kurang, yang diserap di usus juga kurang. Akibat ada diare kronis tadi. Sistem kekebalannya tambah turun. Oleh sebab itu, pada waktu kami merawat pasien AIDS, biasanya ditambahkan kapsul vitamin A. Demikian, Mbak Tri Wahyuni. Matur nuwun, dokter. Satu lagi. Kalau tidak ada, cukup sekian. Selamat belajar. Sampai jumpa di minggu depan. Ya. Terima kasih untuk absensi. Mohon berhubungan dengan akademik ya, Dek. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Sehat selalu. Terima kasih dokter. Terima kasih Mbak Ainun. Ini langsung SS aja ya. Bisa on kamera dulu.
Tunggu ya, masih kurang 4 orang. Teman-teman yang belum on cam bisa on cam dulu ya. Yuk mulai. Senyum. 1, 2, 3. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Senyum. Terima kasih teman-teman. Maaf ya pagi ini agak repot. Terima kasih Mbak Ainun udah bantu. Epit satu lagi ya buat minggu depan. Ada ulas nggak Mbak Hanifah Epit? Nanti aku chat dulu pemukisnya ya. Semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Kalau Prof Harya beliau tuh masih bingung antara mau awas atau enggak. Nggak usah aja Prof gitu. Tegas aja. Semoga nggak ada UAS. Terima kasih teman-teman. Untuk absen Terima sudah kasih ya. Mbak Hanifah. Makasih Mbak Hanifah. Terima kasih Mbak. Izin live, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Hanifah, Ainun, izin live ya.